Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wan naf'a wal intifa wal ibadah wal istifadah wal hasala tamasuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalala 'alal khair ibtiga wajhil wa mardati wa qurbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala malutfi wal afiyah wasilahil akibah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman laduni wal mashrabas safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman laduni wal mashrabas safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman laduni wal mashrabas safiyal hani ya wahhab ya ghani. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah link yang kita sebarkan untuk umum laki-laki maupun perempuan, kita undang teman kita, sahabat kita, kerabat kita yang di luar sana yang belum masuk, atau bisa di-share linknya ke rekan-rekan majelis online lainnya. Link halal untuk disebarluaskan. Dan juga kita niat hadir majelis pada siang hari ini, kita hadirkan niat semoga kita semua dipermudah dalam memahami apa yang guru kita sampaikan, dan juga menyiapkan pensil dengan pena, dan juga ada sesi Q&A bertanya di selesai darsnya kita siang hari ini. Baiklah, lanjut saja meningkatkan cara selanjutnya, yaitu dars ilmu yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Anas LCME. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadholu masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tawfiqat qulub wa tusbihu bil qulub wa tantaliqu bil usub wa dalinu bil suhub wa ala alihi wa man ilahi mansub. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur tadhkir wa al-intifa wal ifada wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khairi bi tawajjuhi bi mardati wa thawabi. Allahumma akrina bi nuril fahmi wa ahrijna min dhulmatil wahmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah teman-teman, kita pada siang hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan banyak nikmat ya, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan, dan nikmat taufik juga, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama untuk belajar bareng, menuntut ilmu bersama-sama. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita baca Fatihah dulu untuk Shahihul Kitab Hasan Al-Kaf ya. Shahihul Kitab Taqrirus Sabidah. Ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila Shahihul Kitab. Allahumma yarhamhu wa ila darajati fil jannati wa nabi asrarihi wa nurihi wa lumin rahmati fid dini wa dunya wa akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, bentar. Oke, kita kemarin sudah 2 hari yang lalu ya, tepatnya 2 hari yang lalu kita memulai pembahasan bab wudu ya, mengenai fardu-fardunya wudu. Kemudian pertemuan kemarin kita juga menyelesaikan sunnah-sunnahnya wudu, yang mana sunnahnya wudu itu sangat banyak sekali ya teman-teman. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan syurutul wudu ya. Kita sekarang masuk ke pembahasan syurutul wudu. Syaratnya wudu
Ya, syaratnya wudhu. Ya, syarat sahnya wudhu ya intinya ya. Syarat sahnya wudhu. Syurutul wudhu'i ya. Ada syurutul wudhu'i khamsata asyara syarton ya. Syarat sahnya wudhu itu ada 15 syarat. Ya, jadi syarat sahnya wudhu itu ada 15 ya. Dalam artian apa? Dalam artian ketika kita tidak melakukan atau tidak memenuhi syarat yang 15 ini maka wudhu kita tidak sah. Ya. Perbedaan syarat dengan apa namanya dengan rukun apa? Dengan fardu apa? Kalau syarat itu kalau rukun itu suatu komponen yang berada di luar di dalam ibadah tersebut ya. Seperti membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala dan lain sebagainya ya. Itu rukun namanya atau fardu. Tapi kalau syarat itu sesuatu yang di luar wudhu tersebut tapi wudhu kita nggak sah tanpa sesuatu tersebut. Itu namanya syarat. Jadi syarat sahnya wudhu di sini ada 15. Yang pertama al-islamu ya. Fala yasihu min kafir ya. Jadi wudhu itu tidak sah dari orang kafir. Jadi orang kafir ketika dia mencoba untuk wudhu percuma saja karena wudhunya tidak sah. Li'annal wudhu'a ibadatun taftakiru ila niyah. Karena wudhu itu adalah suatu ibadah yang membutuhkan niat. Ya, wal kafiru laisa min ahliha. Sedangkan orang kafir itu bukan ahli wudhu ya. Bukan ahli niat. Maksudnya dia itu tidak bisa niat. Niat itu bisa menjadi sah. Gimana caranya ya? Harus Islam. Harus Islam. Ya, jadi secara gak langsung orang kafir itu dituntut untuk menjadi muslim ya, dituntut untuk menjadi muslim. Ya. Itu syarat yang pertama teman-teman ya, simpel sekali ya. Yang kedua, at-tamyizu. Ya. Apa ini? Kemudian at-tamyizu ya, tamyiz. Syarat yang kedua adalah tamyiz. Fala yasihu min ghairil mumayyiz ya. Jadi syarat kedua, syarat sahnya wudhu itu harus tamyiz ya. Teman-teman paham tamyiz ya? Tamyiz itu apa namanya? Bisa makan sendiri, bisa minum sendiri dan bisa cebok sendiri, istinja sendiri. Itu namanya sudah tamyiz. Jadi orang kalau sudah tamyiz itu sholatnya sah walaupun belum wajib ya. Ya, sholatnya sah, puasanya sah, ya, wudhunya juga sah. Dalam artian sah gimana? Dapat pahala, walaupun belum wajib. Wajibnya kan ketika kapan? Wajibnya teman-teman. Wajibnya itu ketika sudah balik, ya, sudah balik, sudah mukallaf ya, sudah balik. Tapi tamyiz ini seandainya sholat pun itu dia masih sah. Sah dalam artian dapat pahala. Ya, sebelum tamyiz sholatnya nggak sah, wudhunya nggak sah. Nggak sah dalam artian nggak dapat pahala. Ya, jadi syarat sahnya wudhu di sini adalah tamyiz. Fala yasihu min ghairil mumayyiz. Ya, maka wudhu ya yang dilakukan oleh orang yang belum tamyiz ya, maka itu wudhunya nggak sah. Li'annal wudhu ibadatun taftakiru ilal niyah. Karena wudhu itu adalah ibadah yang membutuhkan niat. Wa min syurutin niyah at-tamyizun nawi. Dan di antara syaratnya niat itu adalah harus tamyiz ya. Jadi syaratnya orang niat itu harus orang tersebut harus tamyiz. Ya, itu syarat yang kedua. Ya, syarat yang ketiga annaka minal haidi wan nifas ya. Syarat yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Nah, syarat sahnya wudhu ya itu suci dari haid dan nifas. Nanti ini akan dibahas teman-teman ya, haid dan nifas ini ada babnya sendiri di kitab Taqror ini dan lumayan luas ya. Nanti ya kita tunggulah kapan ya. Syarat yang keempat annaqau amma yamna'u usulal ma'ilal bashar. Nah, ini yang sering saya tekankan ya teman-teman ya. Syarat yang keempat ini sering saya tekankan terutama ketika kita membahas air. Syarat keempat adalah annaqau amma yamna'u usulal ma'ilal bashar. Ya. Syarat keempat adalah bersih dari sesuatu yang bisa menghalangi air untuk sampai ke kulit. Ya, bersih dari sesuatu yang bisa menghalangi kita yang bisa menghalangi air untuk sampai ke kulit kita. Misalnya ada stipo, misalnya ada cat, ya, ada tinta, misalnya ya. Kemudian ada apa lagi, ya?
Pokoknya intinya sesuatu yang menghalangi atau kotoran di bawah apa namanya di bawah kuku kita, ya. Itu sesuatu yang menghalangi air untuk sampai ke kulit kita, maka itu harus dibersihkan dulu, ya. Bihaitulah yakun hunaka jirmun yamna'u usulal ma'ilal basyarah. Yang mana sekiranya kulit kita yang wajib untuk dibasuh wudhu itu bersih dari sesuatu yang menghalangi air untuk sampai ke kulit kita. Ya, jadi maka sebelum wudhu kita harus lihat-lihat dulu ya, apa namanya teman-teman ya, kulit kita ya, terutama anggota yang wajib dibasuh ya. Itu kita lihat jika ada sesuatu, misalnya cat stipo, kita harus bersihkan dulu. Kita harus bersihkan dulu. Kemudian pertanyaannya, ini kemarin juga saya singgung ya, ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya sesuatu zat atau komponen yang bisa menghalangi air masuk ke kulit itu gimana sih? Apakah semua? Ya, enggak. Ya, ciri-cirinya itu seperti ini. Ciri-cirinya, ciri-cirinya itu komponen ataupun zat yang menghalangi air untuk masuk ke kulit kita itu komponen yang ketika ada di kulit kita, kemudian kita gosok ya, kita kerik ya, kalau itu ada zat-zat yang jatuh di sana. Kayak misalnya stipo atau cat ya, tangan kita kena stipo misalnya. Nah, kemudian saya apa namanya, saya kerik ya, saya kerik ya atau pakai kerik jari ya, pakai kuku atau alat-alat yang lain misalnya. Nah, di sana muncul komponen-komponennya, perintilannya. Nah, itu menunjukkan bahwasannya sesuatu yang nempel tadi itu menghalangi air ke dalam untuk menuju kepada kulit kita. Itu nggak sah. Tapi kalau misalnya sesuatu tersebut itu tidak ada perintilannya, ketika kita kerik seperti ini, ya, itu tidak keluar apa-apa. Misalnya seperti ballpoint ya, ya tangan kita misalnya kita coret pakai ballpoint misalnya. Nah, itu ketika kita kerik seperti ini kan nggak keluar komponennya, kan nggak keluar perintilannya. Nah, itu menunjukkan bahwasannya air tetap bisa masuk walaupun di tangan yang mana tercoret oleh ballpoint, tinta ballpoint ya, seperti itu. Ya, jadi tolak ukurnya ataupun ya tolak ukurnya ya seperti itu ya. Fayajibu izalatu ma tahtal azfar minal ausah. Maka wajib bagi kita untuk menghilangkan kotoran-kotoran ataupun sesuatu yang berada di bawah apa? Di bawah kuku ya. Misalnya kuku ini biasanya teman-teman ya. Kuku ya. Wa ma fil muki wal lihadi wan minan namasi wa ghairu dzalik mimma yamna'u usul al-ma'i ila al-bashar. Ya. Bentar. Saya geser dulu ya, saya lihat itunya. Nah, coba kita lihat footnote-nya di sini. Ya. Gimana itu penjelasan rinci mengenai apa namanya? Mengenai kotoran yang berada di kuku itu gimana? Ya, coba kita baca. Wa yufa'an qalilin fi haqqi manibtuliya bihi kafallahin wa nahwihi. Tapi di sini ada suatu profesi, beberapa profesi seperti misalnya tukang kuli, bangunan ataupun falahin. Falahin di sini apa? Petani ya, yang mana kuku itu sulit sekali untuk terhindar dari kotoran, itu sulit sekali. Ya. Maka di sini dimakfu ya, tapi syaratnya sedikit, gak banyak ya, gak terlalu banyak. Nah, maka ketika ada kotoran di kuku kita itu apabila profesi kita emang sesuatu yang memang sulit menghindari kotoran nempel terhadap kuku kita itu, maka hukumnya makfu ya. Tapi dengan syarat kotoran yang ada di kuku kita itu sedikit ya. Maka ketika itu wudhu kita tetap sah. Wasarroha al-Imam Al-Ghazali wazarkasi bil musamaha amma tahtaha binal wasih. Ya. Imam Ghazali bahkan dan Imam Zarkasi ya bahkan terang-terangan mengatakan tidak apa-apa ya. Ya, tidak mengatakan sedikit atau banyak tapi umum ya, mutlak, berarti banyak pun enggak masalah katanya Imam Ghazali. Lakin qala fit Tuhfa, akan tetapi dikatakan di kitab Tuhfa ya, Tuhfa itu kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami, inna dzalika dhaif.
bal gharib. Ya, ini lemah, ini pendapat ini lemah, bahkan gharib, bahkan asing, ya, enggak hanya lemah tapi asing. Wa fi qaulun indana bil afi mutlaqan kama dzakara al-Bajuri. Tapi teman-teman, ya, di kitab Bajuri, tahu kitab Bajuri ya teman-teman ya. Kitab Bajuri itu kitabnya itu loh, apa? Hasyiahnya Fathul Qorib. Nah, itu mengatakan bahwasannya makfu secara mutlak. Ya. Jadi kotoran-kotoran yang nempel di tangan, di kuku, ya, itu makfu, itu dimaafkan ya. Ya, dimaafkan secara mutlak. Dalam artian apa? Ketika kita wudhu dan tangan kita dalam keadaan, kuku kita itu dalam keadaan banyak kotoran, yang mana berpotensi menghalangi air untuk masuk ke kulit kita, itu makfu. Walaupun kotoran tersebut banyak, itu wudhu kita masih sah. Ya, seperti yang disampaikan oleh Imam Bajuri ya. Mungkin kita bisa lihat nanti rinciannya gimana. Mungkin ada rinciannya. Nah, itu sekelumit masalah masalah kotoran yang berada di kuku ya teman-teman ya, di balik kuku. Tapi kalau kita memang bisa membersihkan, dibersihkan dulu ya. Ya, apa susahnya sih membersihkan ya. Makanya Islam itu menganjurkan kita untuk memotong kuku ya. Salah satunya sebab ini ya. Sebab ini. Oke, lanjut ya. Kita kembali ke pembahasan kita. Ya. Itu syarat yang keempat ya. Syarat keempat intinya suci atau bersih dari sesuatu yang bisa menghalangi air untuk masuk ke kulit kita ya, kayak tadi ya. Dan ciri-cirinya pun sudah saya jelaskan tadi. Intinya kalau kita kerik pakai tangan itu keluar dat-datnya, perintilannya keluar. Apabila nggak keluar maka itu nggak menghalangi. Seperti tinta ballpoint itu kan ketika kita gosok-gosok gini kan itu nggak keluar perintilannya, dat-datnya, maka itu nggak masalah. Maka itu nggak masalah. Itu syarat yang keempat. Kemudian syarat yang kelima, Allah yakuna alal udwi ma yughayyirul ma. Ini juga sering saya tekankan kepada teman-teman sejak kita membahas air dulu ya. Allah yakuna alal udwi ma yughayyirul ma ya. Di atas anggota badan kita, anggota-anggota yang wajib dibasuh dalam wudu, itu tidak ada sesuatu yang bisa merubah air. Tidak ada sesuatu yang bisa merubah air, misalnya make up atau hand body. Ayo coba ya. Ketika tangan kita ada hand body-nya misalnya, ya hand body tadi malam misalnya sebelum tidur kita pakai hand body, kemudian paginya kita langsung wudhu tanpa kita membersihkan hand body tadi, otomatis kan masih ada kan, hand body tersebut masih ada di tangan kita, dan itu kita rasakan ketika air menyentuh tangan kita, serasa ada sesuatu yang keluar ya, ada yang lepas dari tangan kita. Nah itu hand body-nya kan gitu kan. Nah itu jelas bisa merubah air. Yang aslinya itu airnya air yang suci mensucikan, sebagaimana yang kita jelaskan terdahulu. Ketika kena hand body, maka air tersebut nggak jadi air suci mensucikan lagi, tapi jadi air apa? Jadi air hand body, seperti air kopi, air teh ya, air susu ya. Dia itu suci tapi nggak bisa mensucikan ya. Jadi ini perlu diperhatikan teman-teman, terutama yang perempuan ya, yang akhwat-akhwat ini ya. Make up-nya ya sebelum wudhu itu kalau bisa itu dibersihkan semuanya. Ya itu ya selubuh ya. Sekiranya sesuatu yang bisa merubah air itu, sekiranya bisa merubah nama air. Ya. Seperti yang sudah kita pelajari dulu ya di pembahasan air ya, di pembahasan air. Kapan air yang tercampur sesuatu yang suci itu hukumnya suci tapi nggak bisa mensucikan, nggak bisa dibuat wudhu. Ketika udah nggak layak dinamakan air, ketika sudah nggak layak dinamakan air, ketika sudah nama air ketika sesuatu tersebut sudah merusak nama air, udah nggak layak dinamakan air. Misalnya kayak satu ember itu dikasih kopi udah hitam banget, udah nggak layak dinamakan air, udah namanya kopi udah kayak gitu. Nah, itu namanya itu udah nggak bisa dibuat untuk bersuci ya, mensucikan nggak bisa. Tapi kalau masih bisa ya, masih layak dinamakan air, misalnya kopinya sedikit masih ya, adalah kopi-kopi tapi nggak sampai merusak penamaan air tersebut, eksistensi daripada air tersebut, maka itu masih bisa mensucikan. Ya dulu sebagaimana kita bahas dulu ya, kahibrin seperti apa, seperti sesuatu tersebut itu seperti tinta, sabun ya, sabun dan lain sebagainya. Ini juga ya. Ini biasanya masyarakat awam ini ketika mandi junub juga ya, itu mereka sabunan dulu misalnya. Maksudnya sabunan kemudian mandinya itu pakai sabun misalnya. Nah, itu kan jadi air sabun nanti.
Ya, nanti airnya itu nggak jadi air suci mensucikan lagi, tapi jadi air sabun. Nah ini nanti mandinya nggak sah, teman-teman ya. Karena mandi itu disyaratkan airnya itu air mutlak, air yang suci dan mensucikan. Sedangkan air sabun itu bukan air suci mensuci. Bukan air yang mensucikan, dia suci tapi nggak mensucikan. Nah, seperti itu ya. Sampo juga itu ya. Hati-hati ya kalau mandi ya, kalau bisa ya bilas dulu aja, mandi dulu aja. Ya. Lebih baik kalau mandi besar itu mandi dulu aja, kemudian baru pakai sampo, pakai sabun ya. Kemudian syarat yang keenam, al ilmu bifardiyatihi. Syarat yang keenam ya, syarat sanyawunya yang keenam, al ilmu bifardiyatihi, mengetahui bifardiyatihi, bahwa mengetahui, kita jelas-jelas mengetahui bahwasannya wudu itu wajib. Lama mayuridul wudu annal wudu fardhu ya. Jadi kita yang mau wudu ini harus tahu bahwasannya wudu itu wajib ya, wudu itu wajib ya. Kalau kita meyakini wudu itu sunnah ataupun mubah ataupun makruh bahkan ya nggak sah nanti wudunya ya. Nomor 7, alla ya'taqida fardhu min furudihi sunnatan ya. Syarat yang ketujuh, kita tidak meyakini bahwasannya tidak meyakini salah satu fardunya wudu itu sunnah ya. Misalnya membasuh wajah kan fardu ya, wajib ya, tapi kita meyakini itu sunnah, maka nggak sah wudu kita ya. Wudu kita nggak sah ketika itu ya. Atau kita meyakini mengusap sebagian kepala itu hukumnya sunnah, maka wudu kita nggak sah ya. Intinya apa? Intinya kita itu jangan sampai meyakini bahwasannya fardu, salah satu dari fardunya wudu itu sunnah ya. Wafihi halat, tapi di sini ada beberapa kondisi teman-teman ya, ada beberapa kondisi yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ya, di syarat ketujuh ini ada beberapa kondisi. Yang pertama, tarotan ya'taqidu anna kull af'alil wudu'i furudun wa fayasihu minal wudu. Ya, kondisi pertama, terkadang orang itu meyakini semua aktivitas di dalam wudu itu hukumnya wajib. Nah, itu biasanya ketika kecil kita sering meyakini tersebut kan ya. Wudu itu ya. Jadi kita meyakini mengusap telinga itu wajib, fardu, mengusap leher itu fardu, mengucapkan bismillah itu fardu, atau talafut bin niyah ya, melafalkan niat itu kita meyakini bahwasanya itu fardu. Ya, biasanya biasanya kan kita kan udah diedukasi kan sejak kecil kalau di guru-guru ngaji di masjid-masjid itu ya, langgar-langgar itu ya, kampung-kampung itu ya. Nawaitul wudu alirafil hadathi. Itu kita meyakini bahwasanya itu wajib. Nah, gimana kalau seperti itu? Jadi kita meyakini semua aktivitas wudu itu wajib, padahal kan enggak seperti itu kenyataannya, sebagian wajib, sebagian sunnah. Nah, ini masih sah. Kalau seperti itu bentuknya itu masih sah, teman-teman. Ya, ketika kita meyakini semua aktivitas wudu, kegiatan wudu itu fardu atau wajib, maka itu masih sah. Ya. Kemudian keadaan yang kedua adalah tawataratan ya'taqidu annakul af'alil wudu sunanun fala yasihu minul wudu. Keadaan yang ketiga adalah terkadang orang itu meyakini, tapi jarang ya ini ya, meyakini bahwasannya semua aktivitas wudu itu sunnah. Semua aktivitas wudu itu sunnah, ya. Nah, jadi meyakini bahwasannya membasuh wajah sunnah, membasuh kedua tangan sunnah, mengusap bagian kepala sunnah, maka wudu kita jelas gak sah. Ya, itu wudu kita jelas gak sah. Lanjut. Keadaan yang ketiga ya, Wataratan ya'taqidu anna fihi furudun wa sunanan wa la yumayyizu bainahuma. Ya, terkadang ada orang yang meyakini bahwasanya di dalam aktivitas wudu itu ada yang sunnah, ada yang wajib, tapi dia nggak bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang wajib, nggak tahu dia. Nah, di sini tafsir, di sini rinci ya. Di sini gimana, sah atau enggak kalau seperti ini? Di sini rinci. Ingkana amian fayasihu bil ittifaq. Ya, jika orang tersebut ami ya, orang awam ya, orang yang nggak mondok, orang yang nggak belajar ilmu agama sama sekali, ya, maka itu sah orang-orang seperti itu ya. Dia nggak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Dia meyakini bahwa dalam wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi dia nggak tahu, nggak bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Nah, jika orang awam maka sah.
Ingkana aliman yasihu inda Ibnu Hajar wala yasihu inda Romli. Jika orang tersebut bukan orang awam, orang berilmu dalam artian dia itu dekat dengan ulama ya, sering ngaji, sering majelis kayak gini-gini ini ya. Itu gimana nanti hukumnya? Menurut yasihu inda Ibnu Hajar, menurut Ibnu Hajar hukumnya sah wala yasihu inda Romli. Tapi menurut Imam Romli itu enggak sah. Ya. Itu keadaan yang ketiga. Keadaan yang keempat, wataratan yaqulu innama sarrosi wa ghuslar rijlaini ahaduma sunnatun wa la yu'ayyin. Ya, terkadang ada orang yang mengatakan bahwasannya mengusap kepala dan membasuh kedua kaki salah satunya sunnah. Tapi dia nggak tahu mana yang sunnah. Ya, misalnya nih antara membasuh wajah dan membasuh tangan, saya meyakini salah satunya sunnah, tapi saya nggak tahu mana yang sunnah. Saya meyakini salah satunya sunnah, tapi saya nggak tahu mana yang sunnah. Apakah seperti itu sah? Maka di sini dikatakan fayasih. Di sini sah. Li'annahu lam ya'taqid fardhan muayyanan annahu sunnah. Karena dia tidak meyakini, ya, dia tidak meyakini bahwa salah satu dari fardu itu secara tertentu ya. Bahwasanya sunnah. Dia masih bingung ya. Dia tidak menentukan ya. Dia tidak menentukan bahwasanya membasuh wajah itu sunnah atau membasuh tangan itu sunnah. Dia cuma bingung aja ya. Ya. Maka ini masih sah ya, ini masih sah. Kemudian syarat yang ke-8, kita pindah syarat yang ke-8 teman-teman ya. Al-ma'u at-tahur ya. Wudu itu dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan air yang tahur, air yang suci dan mensucikan, atau namanya air mutlak. Ya. Air yang suci dan mensucikan ya. Li'anna al-hadath la yurfa'u illa bil ma'a tahur al-mutlaq kama taqaddam. Karena apa? Karena hadat itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air yang suci mensucikan ya. Yang mutlak ya. Jadi kalau nggak suci mensucikan nggak bisa. Itu yang kita bahas di pembahasan air dulu teman-teman ya. Yang ikut dari pertama jelasnya sudah paham sekali ya mengenai masalah air. Kemudian syarat yang ke-9, izalatun najasa al-ainiyah. Menghilangkan najis yang bersifat ainiyah. Ya, najis itu kan ada dua ya, najis ainiyah, najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah itu najis yang bisa dilihat oleh panca indera ya, bisa dilihat dengan mata. Tapi kalau hukmiyah itu nggak bisa dilihat oleh mata. Ya. Jadi syarat ke-9 itu kita harus menghilangkan najis ainiyah ya. Ya, jadi sebelum wudhu kita lihat dulu ya. Ya, lebih baik ketika wudhu kita lihat dulu badan kita apakah di sana ada najisnya atau enggak gitu. Kalau ada najisnya ya kita hilangkan najis tersebut. Idza kanat la tazulu in kanat la tazulu bi ghuslatin wahid fa yajibu ghuslatan bil ittifaq. Ya, jika najis tersebut najis tadi itu tidak bisa la tazulu, najis tadi itu tidak hilang dengan satu basuhan saja, maka wajib dengan 2 basuhan. Jelas ya? Jadi misalnya ada najis di tangan kita ya. Nah, ini tangan anggota wudhu ya, anggota yang wajib dibasuh ketika wudhu ya. Misalnya ada najis misalnya. Ya, ketika nggak cukup dibasuh dengan sekali saja, maka kita basuh 2 kali ya. Misalnya sekali tapi masih baunya masih terasa gitu. Masih pesing atau gimana ya. Ya kita tambahin lagi sekali lagi. Wa ma idza kanat tuzalu bi ghuslatin wahidatin fa inda rafi'i la budda min ghuslataini kadzalik. Ya. Adapun ketika bisa dihilangkan dengan satu basuhan ya. Najis tadi misalnya cukup 1 basuhan udah hilang semua najisnya, baunya, rasanya, sifat-sifatnya hilang. Maka kata Imam Rafi'i, menurut pendapat Imam Rafi'i di sini ya. Imam Rafi'i ini mujtahid madhab teman-teman ya. Jadi sejajar dengan Imam Nawawi. Jadi mujtahid madhab, tingkatan menjadi madhab itu dalam madhab Imam Syafi'i itu ada Imam Rafi'i, ada Imam Nawawi. Ya, tingkatan keberapa itu? Jadi tingkatan pertama itu mujtahid mutlak, itu Imam Syafi'i. Mujtahid muqayyad itu Imam Muzani, Buaiti. Ashabul wujuh yang ketiga, tingkatan ketiga itu ashabul wujuh. Ashabul wujuh itu seperti Imam Ghazali, Imam Haramain, ya. Terus siapa namanya itu Fakhruddin Ar-Razi ya. Terus banyak sekali ya ulama di sana.
Ya, itu tingkatan ketiga ya. Tingkatan keempat, nah ini tingkatan keempat ini tugasnya untuk menyaring pendapat-pendapat Ashabul Wujud dengan ketika. Itu ada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Ya, makanya apa ketika kalian belajar fikih Syafi'i ya, kepada siapapun itu ya, dianjurkan untuk minimal bacanya apa? Ya, jangan baca kitab yang tinggi-tinggi, maksudnya yang apa? Yang di atasnya Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Kenapa? Karena yang sudah disaring ya, karena itu belum disaring teman-teman. Ya, maka dianjurkan kita membaca kitabnya Imam Rafi'i atau Imam Nawawi. Lebih dianjurkan lagi Imam Nawawi ya, Minhajut Thalibin ya, Minhajut Thalibin. Karena itu udah istilahnya udah tasfiyah ya, udah saringan. Ya, sama Imam Nawawi itu dipilih pendapat-pendapat yang muktamad ya, yang bisa kita amalkan. Karena satu permasalahan di dalam mazhab Imam Syafi'i itu pendapatnya banyak sekali teman-teman. Banyak sekali. Nah, tugas Imam Nawawi dan Rafi'i itu menyaring mana yang paling kuat dalilnya, ya, kemudian diringkas di dalam buku mereka. Seperti itu. Nah, itu tugasnya mujtahid madhab namanya ya, mujtahid madhab. Labu dan ini ya. Jadi menurut Imam Rafi'i itu harus 2 basuhan teman-teman. Jadi nggak cukup 1 basuhan, harus 2 basuhan katanya Imam Rafi'i. Ya, walaupun bisa najis tadi bisa dihilangkan dengan 1 basuhan, tapi harus 2 basuhan. Ya, ghuslatun li izalatin najasa wa ghuslatun li raf'il hadath. Ya, yang satu itu basuhan yang pertama itu untuk menghilangkan najis, yang basuhan yang kedua itu digunakan untuk menghilangkan hadasnya. Ya, kama qala Shahih Subat di Subat, sebagaimana dikatakan di dalam Subat ya, wa anda minha ar-rafi'i raf'al khabath wa indana ya. Tapi menurut Imam Nawawi ya, ini sering ada hilaf ini antara keduanya ini ya. Ini memang satu tingkatan ini, satu tingkatan. Takfi ghuslatun wahidah, cukup katanya Imam Nawawi, cukup 1 saja, ngapain dua basuhan? Jika memang najis tadi itu bisa dihilangkan dengan 1 basuhan, kenapa harus 2 basuhan? Ya. Takfi ghuslatun wahidatun li izalatin najasah wa li raf'il hadath. Jadi 1 basuhan tadi kata Imam Nawawi itu sudah mencakup dua hal ya. 1 basuhan tadi cukup mencakup 2 hal, yaitu basuhan untuk menghilangkan najis dan juga termasuk juga basuhan untuk menghilangkan najis. Wa huwal mu'tamad. Dan ini muktamad ya, pendapatnya Imam Nawawi jelas di sini, pendapatnya Imam Nawawi banyak dipakai oleh masyarakat Syafi'i ya, masyarakat Syafi'i. Oke. Lanjut. Kemudian syarat yang syarat yang ke-10 ya, syarat yang ke-10. Syarat yang ke-10 ya. Syarat yang ke-10 jaryul ma'i ala jami'il udwi. Bi ayya jariya bi tab'ihi fala yakfi mashul udwi bihir qatin aw thaljin. Jadi syarat yang ke-10 itu harus mengalirkan air kepada semua anggota badan ya. Harus mengalirkan air teman-teman, kecuali yang diusap ya, anggota badan yang diusap ya. Adapun anggota badan yang dibasuh itu air harus mengalir. Air harus mengalir ya. Jadi nggak cukup kita masukkan tangan kita ke bak, misalnya ke bak mandi, kemudian kita usap-usap gini, itu nggak cukup ya. Kecuali untuk mengusap kepala dan juga mengusap telinga itu cukup, karena emang mengusap. Tapi kalau membasuh itu airnya harus dialirkan. Jadi kalau pakai tangan misalnya, kalau gayungnya emang pakai tangan, nggak pakai gayung ya kita ambil airnya untuk membasuh wajah misalnya. Di sini harus ada genangan air. Di tangan kita harus ada genangan air. Kalau cuma basah saja nggak sah. Jadi harus ada genangan air. Ya, itu namanya mengalirkan air. Tapi kalau cuma basah saja, nggak ada genangan air, itu nggak sah. Basuhan kita nggak sah. Ya. Biaya jadi tapi pada itu mashul udwi bihir qatin ya, maka nggak cukup ya nanti mengusap anggota wudhu kita dengan apa? Dengan kain atau dengan es, cukup. Itu syarat ke-10.
Kemudian syarat ke-11, ini syarat ke-11 ini kita perhatikan ya teman-teman. Ini agak-agak itu. Oke, di sini ada syarat ke-11. Syarat ke-11 itu tahaqququl muqtadi. Ai al-jazmu fin niyati. Ya, syarat ke-11 itu namanya tahaqququl muqtadi ya. Tahaqququl muqtadi itu al-jazmu fin niyat. Jadi kita itu harus al-jazm ya. Jazm itu keyakinan dalam niat. Jadi niat kita itu harus yakin ya. Niat kita itu harus yakin, tidak ada keraguan di sana. Ya, jadi kita itu harus yakin dalam niat, tidak ada keraguan. Ya, gimana keraguan itu? Coba kita baca terus ya. Walau tawaddu asyakan hal huwa muhditsun aw mutawaddiun fala yasi'a. Ya, misalnya gimana kalau nggak yakin itu nggak ragu dalam niat itu? Misalnya gimana? Misalnya antum ragu ya, kalian ragu apakah saya ini batal atau masih punya wudhu ya? Nah, ini kan ragu. Nah, seperti itu ya. Apakah saya ini batal atau masih punya wudhu? Ini kan ragu. Terus kalian paksakan untuk wudhu misalnya. Wudhu aja lah. Nah, itu kan niatnya berarti niatnya nggak ada keyakinan niat di sana. Nggak ada kepastian niat di sana kan ya. Niatnya itu masih terombang-ambing ya, karena dia dari awal sudah ragu. Ya. Maka gimana nanti kalau seperti itu? Fala yasihku wudu'uhu in banal hal annahu ghairu mutawaddil li adami tahaqqil muqtadi wa huwa al-jazmu bin niyah. Jadi gimana? Jadi wudhu kita nggak sah ketika memang kenyataannya kita belum punya wudhu. Misalnya nih dari awal ya kita ragu wudhu kita itu saya masih ada wudhu atau enggak ya? Ragu dia. Kemudian dia langsung aja lah saya wudhu. Saya paksakan untuk wudhu ya. Dia wudhu dalam keadaan ragu teman-teman. Nggak tahu apakah dia benar-benar batal wudhunya atau dia itu masih punya wudhu. Kemudian dia wudhu, wudhunya selesai. Ternyata dia ingat setelah wudhu itu bahwasanya oh iya saya nggak punya wudhu ya barusan ya. Wudhunya gimana? Batal. Ya, wudhunya yang tadi itu batal ya. Walaupun ternyata emang kenyataannya dia emang tadi benar-benar batal wudhunya di yang pertama itu ragu itu. Tapi tetap wudhu yang dilakukan dalam keadaan ragu tadi itu wudhunya nggak sah. Kenapa nggak sah? Ya karena nggak ada kepastian dalam niat. Nggak ada kepastian dalam niat. Ya, beda lagi kalau kenyataannya itu emang dia punya wudhu. Ya, dia ragu awalnya tapi dia berangkat aja ya, berangkat untuk melakukan wudhu. Ternyata setelah itu dia ingat bahwasanya dia itu masih punya wudhu. Nah itu masih sah kalau seperti itu masih sah. Ya, kalau seperti itu masih sah ya berarti wudhu yang kedua itu nanti fungsinya ya wudhu sunnah ya, memperbarui wudhu atau wudhu sunnah. Ya, masih memperbarui wudhu. Tapi di sini lebih baik teman-teman ya kalau keadaannya seperti itu, teman-teman ini lebih baik dibatalkan saja wudhunya. Misalnya nih ragu kayak tadi misalnya. Ragu kayak tadi. Ya, batal atau enggak ya? Batal atau enggak ya? Ya, lebih baik dibatalkan aja. Ya. Ya, gimana caranya dibatalkan? Nyentuh istri bagi yang punya istri ya nyentuh istri, ya bagi yang enggak punya ya banyaklah cara ya, enggak usah saya jelaskan di sini. Ya. Bagi yang belum punya istri ya gimana caranya ya biar batal. Lebih baik dibatalkan dulu baru dia wudhu. Ya, itu lebih baik ya. Ya misalnya ragu kayak tadi ya udah, misalnya kayak saya nih ragu nih. Ya udah saya nyentuh istri saya aja. Ya nanti saya udah memastikan diri saya batal baru nggak bau. Itu lebih baik ya daripada kayak gini terombang-ambing nanti. Oke, syarat yang ke-12 dawamun niyah hukman. Niatnya itu harus sustainable ya. Ya, niatnya itu harus sustainable, niatnya itu harus berkesinambungan. Biarlah ya bima yunafiha ya. Dalam artian apa? Dalam artian selama wudhu kita tidak mendatangkan sesuatu yang bisa menafikan niat, membatalkan niat kita, membatalkan wudhu. Ya, misalnya murtad ya, di pertengahan wudhu murtad ya. Itu kan murtad itu kan wudhu kita tahu bahwasanya syarat sahnya niat itu harus Islam kan.
Maka ketika kita di pertengahan wudhu itu murtad, otomatis kita nggak Islam lagi. Dan ketika itu otomatis wudhu kita nggak sah. Ya, jadi kita harus menghindari sesuatu yang bisa merusak keberlangsungan niat kita ya. Wa alla yasrifaha illa ghairil madhun. Dan juga niat kita itu tidak condong kepada sesuatu yang selain niat. Ya, misalnya kita niat saya batalkan wudhu, di pertengahan wudhu saya niat saya batalkan wudhu. Nah, itu sudah batal wudhunya. Di pertengahan wudhu misalnya dalam hati dia wis tak batal wudhu. Nah, itu secara nggak langsung bisa membatalkan wudhu. Nah, itu syarat yang ke-12 ya. Syarat yang ke-13 ada mutaklikin niyah, kama taqaddama fi syuruti niyah. Jadi tidak ada ketergantungan, tidak menggantungkan niat. Jadi niat ketika kita melakukan niat wudhu, itu kita jangan menggantungkan niat kita. Misalnya nih dalam hati kita niat saya wudhu selama Zaid gak datang. Berarti gimana? Berarti kalau Zaid datang nanti wudhunya saya potong, ya. Misalnya saya batalkan. Nah, itu kan menggantungkan niat. Nah, kayak gitu-gitu nggak boleh. Ya. Itu syarat yang ke-13. Syarat yang ke-14 dan 15, duhulul waqti wal mualah li'ida'imil hadati. Ya. Syarat ke-14 dan 15 itu apa? Masuknya waktu sholat dan berkesinambungan ya. Jadi masuknya waktu sholat ini bagi orang yang normal ya. Wudhu ketika masuk waktu sholat itu bagi orang yang normal itu hukumnya sunnah kan teman-teman. Sebenarnya ini sunnah. Ya. Wudhu ketika sudah masuk waktu sholat itu hukumnya sunnah. Begitu juga berkesinambungan. Berkesinambungan itu gini loh, membasuh wajah. Setelah membasuh wajah langsung, ya nggak usah jeda, langsung kita melanjutkan wudhu kita dengan langsung membasuh tangan, mengusap kepala langsung ya, berkesinambungan. Jangan ada jeda, walaupun jeda itu diperbolehkan ya. Itu sunnah ya. Jadi berkesinambungan ya, masuknya waktu sholat itu sunnah semua. Tapi dua hal ini menjadi wajib bagi orang yang daimil hadat. Dua hal ini menjadi wajib syaratnya wudhu bagi mereka yang daimul hadat. Daimul hadat ini bagi mereka yang hadas terus, hadasnya terus ya. Misalnya kayak kentut terus gak berhenti. Setiap 5 detik kentut. Ada kan orang seperti itu. Teman saya dulu ada kayak gitu ya. Setiap 10 detik kentut. Ya, nggak sampai 1 menit kentut. Itu damil hadat ya, hadat yang terus terjadi ya. Atau salasil baul. Salasil baul ini keluar kencing ya. Beser ya, kencing keluar terus ya. Ya, kencing keluar terus. Atau madhi ya. Madhi ini kalau kita capek misalnya itu ya, kecapean, itu biasanya keluar cairan putih, itu namanya madhi. Ini keluar terus misalnya. Ya. Atau mustahadoh ya, istihadoh. Ada misalnya perempuan yang darah istihadoh keluar terus banjir terus ya. Nah, ini mereka itu disyaratkan ya. Jadi yang asalnya sunnah tapi bagi yang daimil hadas seperti ini itu wajib bagi mereka wudhunya ketika masuk waktu sholat saja. Jadi sebelum waktu sholat itu jangan wudhu dulu. Ya, karena percuma wudhu nanti batal gitu. Ya. Jadi mereka wudhunya ketika sudah masuk sholat dan wudhunya berkesinambungan. Ya. Jadi bagi mereka yang hadasnya keluar terus itu, ya mereka wudhunya berkesinambungan ya. Jangan ngopi dulu ya, membasuh wajah, kemudian dia makan dulu, kemudian melanjutin nanti membasuh tangannya nanti setelah makan. Nah itu nggak boleh bagi mereka, nggak sah. Ya, jadi harus hadasnya itu harus berkesinambungan. Apa namanya? Melakukan fardunya wudhu itu harus berkesinambungan. Kama qala shahibus sufati zubat, sebagaimana yang diterangkan dalam Sofatus Zubat, lahu syurutun khamsatun tuhuru ma wa qawnuhu mumayyizan wa musliman wa adamul mani fi usulil mani la basyaratil mangsul wa yadkhulul waqtu lidaimil hadath wa adda minha ar-rafi'i raf'al khabath. Nah, ini ringkasan teman-teman ya, ringkasan daripada penjelasan syarat-syarat tadi sampai 15 tadi itu di Zubat sudah diringkas dengan berapa? Dengan 3 syair ya, dengan 3 syair. Oke, lanjut. Nah,
Sekarang masuk ke masalah-masalah. Ini enaknya apa namanya takror itu ini kan ya. Jadi beliau ini juga di sini memaparkan ataupun mendatangkan masalah-masalah yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi nggak hanya menerangkan teori, tapi juga menjelaskan masalah-masalah di sana. Masalah pertama, masalah tun. Idza syakka fit thahara wa tayaqqana al hadath aw syakka fil hadath wa tayaqqana at thahara famal hukmu? Suratuhu arada ayusalli atum syakka wa hal wa muhdithun aw mutatahhiran fa in tayaqqana al hadath ka anda qala al khala wa qad hajatahu tu syakka ba'dahu hal tahara am la? Fahuwa muhditsun li'annahu al-yaqin wa kadzalika law tayaqqana annahu tatahhara thumma syakka ba'dahu hal ahdatha am la fahuwa mutatahhirun li'annahu al-yaqin fal hukmu annahu ya'khudhu bi yaqini kama qala sahibu sufati zubad wa ma yaqini hadatsin aw tuhrin idza tara syakkun bididdihi amila bi yaqini. Jadi gini teman-teman ya. Misalnya nih saya mau sholat nih. Ya, saya mau sholat. Sekarang saya mau sholat misalnya. Tapi saya ragu, saya masih punya wudhu atau enggak ya? Nah, ini gimana? Ini gimana solusinya ya? Saya ragu, saya masih punya wudhu atau enggak ya? Nah, dalam kaidah fikih ya, kaidah fikihnya mazhab Imam Syafi'i itu ada bunyi, ada apa namanya? Ada apa namanya? Ada kaidah fikih yang berbunyi al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa menghilangkan keraguan. Coba perhatikan ini teman-teman ya. Ini masalah penting. Keyakinan tidak bisa menghilangkan keraguan. Misalnya nih kayak saya nih ya. Misalnya kayak saya nih. Tadi saya yakin bahwasannya saya itu sholat zuhur kan tadi kan. Saya sholat zuhur. Saya yakin bahwasanya saya itu wudhu ya karena saya tadi sholat zuhur. Nah, kemudian setelahnya itu saya ragu. Sekarang saya ragu. Wudhu saya batal atau enggak ya? Saya masih punya wudhu enggak ya? Ya. Sekarang dari masalah yang saya contohkan ini, tadi kan saya yakin ya. Saya yakin 100% tidak ada keraguan bahwasanya tadi saya wudhu. Nah, namun setelah itu saya ragu. Nah, jadi gimana? Apakah saya masih punya wudhu atau enggak? Nah, jawabannya masih punya wudhu. Nah, jadi menurut mazhab Imam Syafi'i keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi keraguan saya, apakah saya wudhu saya batal atau enggak, itu tidak bisa menghilangkan keyakinan saya bahwasanya saya tadi sudah berwudhu, saya sudah sholat, berarti saya sudah wudhu. Walaupun setelahnya saya ragu, keraguan saya itu tidak bisa merusak keyakinan saya yang sudah saya tanamkan sebelumnya. Ya, maka ketika seperti itu saya sekarang ini dihukumi masih suci ya. Saya sholat aja. Ya, saya sholat ketika itu ya. Ayakin dari jalur dosa. Begitu juga sebaliknya teman-teman. Begitu juga sebaliknya. Misalnya nih saya tadi misalnya buang air kecil misalnya nih saya tadi buang air kecil, saya yakin buang air kecil tadi. Saya yakin tadi karena saya tadi minum banyak ya, buang air kecil terus ya. Saya yakin itu. Kemudian saya sekarang ingin sholat atau ingin baca Al-Qur'an. Nah, itu saya ragu setelah itu. Apakah saya sudah wudhu atau enggak ya tadi ya? Nah, itu ragu. Nah, di sini keyakinannya jelas ya. Keyakinannya jelas bahwasanya tadi saya buang air kecil. Buang air kecil berarti kan batal kan wudhunya kan. Nah, setelahnya saya ragu bahwa apakah saya sudah wudhu atau enggak. Maka keraguan saya ini yang terjadi setelah keyakinan saya tadi itu tidak bisa menghilangkan keyakinan saya bahwasanya saya tadi wudhu saya batal, saya tadi kencing ya. Adapun keraguan saya apakah saya sudah wudhu atau enggak itu tidak bisa merusak keyakinan saya tadi. Maka ketika itu gambaran yang kedua ini wudhu saya saya batal wudhu. Saya batal wudhu. Paham ya masalah ini ya. Nanti kalau nggak paham teman-teman bisa tanyakan ya. Jadi biasanya banyak yang salah paham mengenai kaidah ini ya.
Ya, jadi intinya dilihat sebelumnya itu gimana, keyakinannya gimana. Ya keyakinannya itu di suci ataupun hadas. Nah, maka kalau keyakinannya itu di salah satunya, kita berpegang pada keyakinan kita. Ya, itu mazhab Imam Syafi'i ya. Tapi kalau mazhab Imam Maliki kalau nggak salah itu dulu yang ngajar saya nahwu semester awal itu Syekh dari Mauritania dan beliau mazhab Imam Malik. Ngajar usul fikih sih kalau nggak salah sih. Ngajar usul fikih di semester awal, semester 2 ya, semester 2 di Ahqaf itu yang ngajar saya itu beliau dari Mauritania mazhab Imam Malik. Ya, beliau mengatakan bahwasanya di mazhab kita Malik syak itu bisa merusak keyakinan. Syak itu bisa merusak keyakinan. Tapi kalau di mazhab kita syak itu tidak bisa merusak keyakinan. Oke, semoga bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut masalah yang kedua ya. Masalah at-tsaniyah, idza tayaqana at-tahara wal hadath walakin syakka ayyuhuma as-sabiq, famal hukmu? Ya, jika misalnya ini masalah lanjutan tadi kayaknya ya. Itu kan tadi kan yakin salah satunya ya. Kalau masalah yang pertama yakin salah satunya, yakinnya itu yakin suci atau yakin najis, tapi ragu salah satunya, gitu kan ya. Tapi kalau yang kedua ini dia itu yakin kedua-duanya. Walakin syakka ayyuhuma as-sabiq, tapi dia itu ragu mana yang lebih dahulu. Dia itu yakin, misalnya saya itu yakin bahwasanya saya tadi batal dan juga saya berwudu juga gitu loh. Dua-duanya saya yakin. Saya batal dan tapi juga saya berwudu, tapi enggak. Saya lupa mana yang lebih dahulu ini. Yang lebih dulu ini mana? Wudu saya atau batal saya? Nah, suratuhu hasolalahu ba'da tulu'i syamsi matalan hadatsun biyaqinin wa taharatun biyaqinin. Walakin syaka al hadatsa awalan tsumma tahara au akas. Ya, ragu dia. Ya, udah yakin bahwasanya dia itu suci dan juga batal atau suci, tapi dia ragu apakah hadasnya duluan atau sucinya duluan atau sebaliknya. Nah, gimana kalau seperti itu gimana? Di sini dijawab ya. Bentar. Ingka nakobla tulu isyamsi. Tar. Aduh, keliru. Jawabannya gimana? Al hukmu ya aku tuh bididi makoblahuma bididi halati qabla tulu syamsi. Ya, jadi hukumnya itu dilihat sebelum keduanya. Dia kan ragu, dia kan yakin ya. Dia kan yakin dia itu tadi hadaf, namun dia juga yakin dia itu berwudu gitu loh, sudah bersuci. Namun dia itu nggak tahu ragu mana yang lebih dahulu. Maka solusinya di sini dikatakan kita lihat sebelum dua masalah ini muncul, dia keadaannya apa? Ya, dia keadaannya apa? Ya, sebelum hadas dan suci ini, dia itu keadaannya apa? Ingkan qablatul syamsi muhditsan fawal an mutatahhirun. Ya, dilihat keadaannya itu apa? Jika keadaannya itu sebelum keduanya ini dia itu hadas misalnya, maka sekarang dia itu suci berarti. Ya, jika keadaannya sebelum dua ini dia itu keadaannya hadas, maka sekarang dia itu statusnya suci. Kenapa? Li'annal asla istimraru dzalikal hadath wa tafarrutu fi ma ba'du rafa'at dzalikal hadath. Kenapa kok sebelumnya hadas, sebelum kedua ini hadas, kemudian ketika ragu dua-duanya mana yang lebih dahulu, dia itu dihukumi suci sekarang. Karena otomatis hukum asalnya teman-teman, hadas tersebut masih eksis, kemudian dia hilangkan dengan wudunya tadi, dengan wudunya yang kan tadi kan dia ragu kan ya, dia yakin udah berwudu tapi nggak tahu ini wudunya dulu atau hadasnya dulu, ya. Maka ketika sebelumnya itu dia itu statusnya hadas, maka statusnya sekarang adalah tohir ya, dalam keadaan suci ya.
Karena hukum asalnya adalah dia itu tetap pada hadasnya. Jadi misalnya sebelum dua ini dia hadas ya. Ya berarti dia hadas juga ya. Setelahnya juga dia hadas. Nah, dia hilangkan hadas ini dengan wudhu tadi. Nah, dia yakin kan wudhu kan, nah, maka statusnya suci. Nah, itu ketika emang sebelum keyakinan pada dua hal ini tadi, dia itu sebelumnya itu dia itu hadas ya. Nah, in kana qablatul syamsi mutatahhiran. Nah, masalahnya ya, jika sebelum bersuci dan hadas ini dia itu sebelum keduanya itu dia itu dalam keadaan suci, misalnya suci ya, dalam keadaan suci. Nah, kemudian muncul keraguan mana yang lebih dia itu yakin bahwasanya dia itu sudah suci, bersuci dan juga sudah bersuci lagi, setelah itu bersuci lagi dan juga hadas. Tapi nggak tahu mana yang lebih dahulu. Nah, di sini fanandur, maka dilihat-lihat dulu. Ingkana ya'tadu tajdidat thaharah fa huwal an muhditsun. Jika dia itu terbiasa memperbarui wudu, maka sekarang dia itu statusnya hadas. Ya, jika dia terbiasa memperbarui wudu, maka statusnya dia itu hadas. Ya, karena apa? Karena ya, apa namanya? Kemungkinan ya bersucinya tadi yang dia ragukan mana yang lebih dahulu itu kemungkinan bersucinya itu bersuci memperbarui wudu. Nah, setelah memperbarui wudu dia hadas lagi. Nah, atau makanya di sini dikatakan jika dia terbiasa memperbarui wudu melakukan sunnah memperbarui wudu ya, maka dia itu kemungkinan besar dia itu hadas. Ya. Nanti kalau nggak paham tanyakan teman-teman. Ini emang rincian dalam permasalahan dua ini emang agak jelimet. Ya, semoga paham. Tapi kalau nggak paham nanti bisa ditanyakan, didiskusikan lagi. Kemudian jika orang tersebut itu tidak terbiasa memperbarui wudu, ya, dia tidak terbiasa memperbarui wudu, ya, dia yakin bahwasanya dia itu tadi bersuci dan juga dia yakin hadas, tapi nggak tahu mana yang lebih dahulu antara hadas dan bersuci tadi. Nah, tapi sebelum keduanya ini dia itu yakin bahwasanya dia itu suci. Dia itu suci ya, dalam keadaan suci, dalam keadaan mutatahhir ya, dalam keadaan punya wudu, dan dia itu tidak terbiasa, tapi dia tidak terbiasa untuk memperbarui wudu. Maka statusnya dia itu apa? Maka statusnya dia itu suci. Ya. Maka statusnya dia itu suci, ya. Mengapa statusnya dia itu suci? Karena kemungkinan besar, ya. Karena kemungkinan besar kemungkinan besar ya, setelah dia itu suci tadi kan sebelum keduanya itu dia statusnya suci ya. Kemungkinan besar dia hadas dulu, ya. Setelah hadas dia itu melakukan wudhu. Nah, berarti hadasnya dulu kemungkinan besar kemudian berwudhu. Ya, seperti itu ya. Coba lihat di sini. Footnote-nya. Footnote-nya ini dikatakan li'annahu la yabul takdir tawali taharin. Ya. Kenapa? Apa namanya? Di footnote-nya dikatakan ya, di footnote-nya dikatakan. Kenapa kok bisa berstatement bahwasannya mengklaim bahwasannya apa namanya ini suci? Kan ada kemungkinan tetap dia kan sebelumnya suci. Ada kemungkinan dia itu ada kemungkinan ini kan bingung dia kan ya, mana yang lebih dahulu sucinya dulu atau hadasnya dulu. Ada kemungkinan sucinya dulu. Kenapa Anda bilang hadasnya dulu? Nah, di sini dikatakan nggak mungkin kan Anda yang sudah apa namanya kita yang sudah suci, kita ini konteksnya nggak terbiasa memperbarui wudhu ya. Nah, nggak mungkin kan kita sudah suci masa mau wudhu lagi setelahnya kan nggak mungkin. Maka kemungkinan setelah sebelumnya suci ini dia hadas, batal wudhunya, kemudian bersuci. Maka seperti konteksnya seperti ini kemungkinan di sini hadas dulu baru suci dulu. Makanya di sini dikatakan
hukumnya suci. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian idza kana la yu'lamu halatuhu qabla bisamsi wa huwa al-muhdithun wa yalzamul wudu. Tapi kemudian jika ini kan dia kan ragu ya, dia yakin apa suci dan apa hadas ya, tapi nggak tahu mana yang lebih dahulu. Katanya tadi ya solusinya lihat sebelumnya, keadaannya itu sebelumnya gimana, suci atau najis, suci atau hadas. Tapi kalau misalnya dia lupa ini keadaan sebelumnya itu gimana solusinya, maka ya muhdis berarti ya, keadaannya maka dia dihukumi hadas ya, karena hukum asalnya hadas. Wa ilzamul wudu, maka dia wajib wudu. Wal afdal ayyuhdi tawaddu li takuna taqawatu ala yaqin. Tapi lebih baik apa solusinya, seperti yang saya katakan sebelumnya teman-teman. Solusinya ya hadaskan saja, misalnya nyentuh istrinya atau buang air kecil, buang misal atau tidur atau gimana ya. Hadaskan saja dengan sengaja daripada kita muter-muter di sini nggak jelas, penuh dengan keraguan, penuh dengan perhitungan, banyak sekali rincian ya, kita batalkan aja wudhu kita, kemudian kita wudhu dalam keadaan yakin. Litakun atau haratu yakinin. Kama qala sahibu sofati zubat wa sabiqun idza juhila hud bidamaki lam yakinin haytu lam ya'lam bi syai'in fal wudu'u multazam. Allah alam bis. Saya kembalikan kepada moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Monggo. Ya Ustadz, alhamdulillah. Ada yang mau bertanya, tafadholu masyhura. Silakan kalau masih ada yang belum paham atau ada yang perlu didiskusikan. Yang mau bertanya boleh langsung buka audionya, bertanya langsung dengan Ustadz, ataupun bisa tulis di kolom chat box di bawah. Ini ada yang bertanya. Bentar. Saya buka dulu. Air keran tetap mengalir ke bak mandi. Ini apa pertanyaannya? Air keran tetap mengalir ke bak mandi. Oh ya bentar. Kalau bak mandi kena busa sabun misalnya, apakah itu tetap bisa pakai wudhu? Nah, kalau bak mandi kena busa sabun, bak mandi kita kena busa sabun ya, apakah? Berarti ini masuk kategori apa teman-teman ya? Masuk kategori apa kalau kayak seperti ini nih? Ya, bak mandi kemasukan sabun. Ini masuk kategori apa? Siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat nggak? Ya, ini kategori air yang apa ya? Yang bercampur dengan apa? Sesuatu yang suci kan ya? Air yang apa namanya ya? Yang tercampur sesuatu yang suci ya, seperti air teh ya, kayak teh itu kan, teh kan asalnya kan air putih kena teh kayak gitu ya, atau air kopi ya, kopi itu ya. Nah itu konteksnya masuk ke sana. Gimana hukumnya kalau konteksnya air yang sesuatu air suci mensucikan, dia kemasukan atau tercampur dengan sesuatu yang suci, sabun kan suci ya. Nah itu konteksnya gimana, rinciannya, pembahasannya, rincian apa hukumnya ya, kalau yang masih ingat teman-teman ya. Apabila air tersebut itu masih layak dinamakan air, misalnya kena sabun nih, masih layak dinamakan air, misalnya sabunnya sedikit misalnya,
belum terlalu apa ya, belum lama lah ya, belum lama lah sabunnya masuk ke baik dia langsung ambil kan otomatis kan nanti kan nggak seberapa itu kan ya, sabunnya nggak seberapa mendominasi ya, masih layak dinamakan air lah. Sabunnya ada sabun, bau sabun tapi dikit ya, nggak banyak, dikit sekali ya, sekiranya masih layak dinamakan air, maka air tersebut masih bisa suci mensucikan. Ya, permasalahan air yang tercampur dengan sesuatu yang suci ini tidak ada hubungannya dengan dua kola kurang dari 2 kola, ya. Harus dipaham ya. Sudah saya ulang-ulang beberapa kali pembahasan air yang tercampur dengan sesuatu yang suci ini tidak ada rinciannya, tidak menggunakan tolak ukur 2 kola atau enggaknya ya. Jadi dilihat ya, apakah masih layak dinamakan air atau enggak. Ya. Tapi kalau sudah jadi air sabun, misalnya udah lama sabunnya masuk, kemudian airnya itu sudah sudah menggumpal di sana ya, udah full sabun lah, air sabun lah, udah nggak layak dinamakan air. Ya berarti airnya suci nggak mensucikan, nggak bisa dibuat untuk bersuci. Statusnya masih suci ya, mungkin bisa dibuat mandi mungkin ya. Tapi nggak bisa mensucikan, nggak bisa dibuat wudhu, nggak bisa dibuat mandi besar, nggak bisa dibuat untuk mensucikan baju yang terkena najis dan lain sebagainya. Ya, rinciannya seperti itu kalau pembahasan ini ya, kalau masalah air suci mensucikan yang tercampur dengan sesuatu yang suci. Air kan tetap mengalir. Nah, air keran tetap mengalir. Kalau air kerannya tetap mengalir, itu lihat-lihat juga ya. Kalau air kerannya mengalir, sekiranya nanti dominasi sabunnya itu hilang misalnya karena air kerannya mengalir terus, maka nanti yang air sabun tadi itu lama-lama dia bisa menciut ya karena air yang keluar dari keran itu banyak misalnya ya, sekiranya dominasi sabunnya itu sudah nggak ada sehingga nanti masih layak dinamakan air misalnya ya, kayak kopi kayak gini kan, gelas ini kan ya. Kopi gelas, kalau kita taruh ke bak misalnya, kita tambahi air terus. Lama-lama kan kopinya itu ya masih ada mungkin hitam-hitam tapi sedikit kan, masih tetap layak dinamakan air, maka di sana air tersebut itu masih bisa suci mensucikan, masih bisa dibuat untuk bersuci. Wallahu a'lam, semoga bisa paham. Oke. Mungkin ada lagi atau gimana yang barusan bisa dipaham ya? Ada yang mau bertanya lagi? Barangkali tafadholu. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi, Ustadz. Nggak ada? Oke, nggak masalah. Ini ada pesan ini. Pesan apa ini? Oke, kalau nggak ada yang bertanya lagi, saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah telah selesai dars kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru kita bersama, kita semua dapat memahaminya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Anas LCME yang telah mengisi dars pada siang hari ini. Kita doakan bersama semoga guru kita senantiasa sehat walafiat selalu. Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala urusan beliau. Allah limpahkan rezeki beliau dan juga Allah luaskan lagi ilmunya beliau. Dan Allah
kabulkan hajat-hajatnya beliau. Amin amin ya robbal alamin. Dan terima kasih yang telah hadir. Semoga kita semua dalam kesehatan walafiat, kabul niat-niat kita di awal majlis tadi. Amin amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya Al-Fakira meminta Ustadz untuk memimpin membaca doa penutup dan tartibul Fatihah, Ustadz. Oke, bisa di itu share itunya doanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna wa la nadha asrafna fatub alaina tauba tagsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'in rabbi isma فضلا وجودا والنال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عاد إذا دطت شوقي والحمد لله في البذل والتناهي. الفاتحة. الله الفاتحة. لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya robbal alamin. Al-Fakira Nurul Gamar sebagai moderator pada siang hari ini meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kata-kata yang kurang susun dan sikap yang kurang berkenan. Insya Allah kita berjumpa lagi di Sabtu pekan yang akan datang. Insya Allah walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.